Bupati Halmahera Timur Dr. Andes Haji Ubaid Yakub MPA didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah menggelar temu sapa bersama warga kelompok nelayan Cumi sekecamatan Wasile Selatan Halmahera Timur Kamis 30 September 2021 di Desa Ekorino. Temu sapa ini dipusatkan di kediaman Enos Loha, penampung cumi yang dianggap mengetahui ihwal usaha cumi yang dibeli dari nelayan di desa setempat dan desa-desa lain sekecamatan Wasile Selatan. Pertemuan ini digelar dalam rangka mendengar keluhan kelompok nelayan cumi agar dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2022 yang akan datang. Selain itu, Bupati Ubay juga ingin agar temu sapa seperti ini bisa menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di seluruh kecamatan se-Kabupaten Halmahera Timur. Penampung cumi Desa Ekorino, Enos Loha, kepada Piling TV Online memaparkan sejumlah kendala terkait usaha di bidang penampung cumi ini meliputi pengawetan sistem pembekuan, pemberian garam hingga pengeringan menggunakan sinar matahari atau dijemur, yang dampaknya juga berimbas langsung kepada nelayan akibat sistem pengawetan selama ini memiliki risiko tinggi terjadi pembusukan sebelum dijual atau dikirim ke pabrik olahan yang berada di luar Maluku Utara. Dibutuhkan, itu nelayan sangat membutuhkan sekali. Kenapa? Kita sekarang kalau mengharapkan kolstor yang ada di luar dari ekor, itu nelayan yang dekat dengan kolstor itu mereka duluan. Sedangkan kita itu datang paling belakang karena kita paling jauh dari kolstor. Akibatnya barang kita tuh kena antrian. Begitu kena antrian ini barang tidak bisa tahan lebih dari 24 jam. Nah, ketika kita punya tertahan sampai 24 jam, itu barang kita yang kena rusak. Nah, karena dampaknya begitu signifikan bagi kualitasnya, harganya lebih hancur. Nah, karena harga hancur, nelayan itu akan menderita. Dampaknya kena ke mereka. Harga yang ada di kolstor sekarang itu bisa dinilai sampai 800.000, tapi bahkan kita di sini cuma bisa beli sampai 300 sampai 400.000. Bukan berarti kita pengusaha itu mau ambil meraup untung yang sebesar-besarnya, tapi kita itu mengalami resiko yang cukup fatal. Makanya kita mengantisipasi supaya kita jangan rugi, kita mengambil harga juga di harga di bawah. Itu yang sementara yang terjadi dan sangat-sangat dibutuhkan untuk kolstor, itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana cara kita menahan itu harga sehingga masyarakat nelayan itu bisa stabil pendapatan mereka. Seperti harapan Bapak ke pemerintah daerah? Kalau pemerintah daerah dalam hal ini, yang pertama kalau bisa ada ketersediaan lahan, karena kolstor dibangun itu harus lahan ada. Nah, kalau boleh pemerintah dari start awal lahan dulu, titik lahannya di mana, sehingga ke depan misalnya bantuan ini bukan dana dari Pemda, kalau dana langsung dari pusat, kita lahan sudah siap. Kita mengharapkan langkah awal untuk kolstor ini menyangkut dengan lahan, tolong disiapkan oleh Pemda. Itu yang paling pertama. Penanganan cumi kemarin di musim ini itu kurang lebih ada 3 versi. Yang pertama itu ke kolstor secara pembekuan, yang kedua itu kita garam, dan yang ketiga itu kita jemur pakai sinar matahari yang terjadi. Ya, karena kolstor full kita rebus, tapi harga rebus dan harga jemur biasa itu harganya di bawah, rata-rata di bawah, dan kita kosnya terlalu tinggi untuk perebusan dan jemur biasa, dan resiko juga cukup fatal. Jadi yang rusak cukup banyak, mau tidak mau itu orang dengan berbagai cara sehingga cumi itu bisa diselamatkan, tapi harga paling di bawah sekali. Sehingga yang rugi nelayan. Nelayan cukup mengalami kerugian karena harga terlalu murah. Di satu sisi sebagai pengusaha, karena memang kualitas yang sampai di pabrik itu sudah tidak seperti apa yang diharapkan, maka harga di bawah. Sedangkan mereka beli dari nelayan itu masih bagus. Karena antrian begitu lama, cuminya jadi rusak, akhirnya harga di bawah. Seharusnya 800, jadinya sisa sekitar 400 sampai 500.000. Jadi memang rugi, total rugi. Kemudian kita di sini es. Kita kalau ke kolstor butuh es. Sementara kita harus ambil es dari Ternate. Es balok dari Ternate. Itu kita sangat-sangat membutuhkan kolstor. Di samping menampung cumi nelayan, juga ada produksi es. Perusahaan es batu kami butuh sekali. Karena cukup banyak. Kita rata-rata satu hari di sini butuh es batu itu paling kurang ada 20 ton es balok. 20 ton itu es balok harus dibutuhkan dalam teluk ini. Karena kita pribadi aja kurang lebih 7 ton per hari untuk es balok. Rata-rata per bulan cumi untuk di seputaran Wasile ini per bulan itu bisa kurang lebih 100 sampai 200 ton. Per bulan 100. Itu sudah kering. Basah. Kurang lebih 200 ton. 100 sampai 200 ton. Normal 100. Panen besar bisa 200. Di kerugian 20 ton itu
Bila diuangkan itu kira-kira berapa? 20 ton itu kurang lebih 20 ton kurang lebih 360 juta. Kurang lebih 360 juta. Itu kerugian nelayan. Kerugian nelayan. Sementara itu, Bupati Halmahera Timur Dr. Andes Ubaid Yakub MPA mengatakan bahwa potensi perikanan jenis cumi ini cukup menjanjikan untuk Kabupaten Halmahera Timur ke depannya, dan keluhan yang disampaikan penampung terhadap sistem pengawetan cumi hasil tangkapan nelayan tersebut akan segera ditindaklanjuti Pemda Halmahera Timur dengan segera menginstruksikan dinas terkait untuk mengobservasi langsung ke lokasi pengawetan. Di dalam perbincangan itu muncullah beberapa keluhan. Dan keluhan itu yang memang dirasakan oleh masyarakat, khusus untuk nelayan cumi. Apa yang mereka rasakan selama ini, mudah-mudahan itu menjadi catatan penting bagi kita, pemerintah daerah. Sebagai bupati akan saya instruksikan ke Dinas Perikanan untuk melakukan observasi dan pengecekan lebih jauh sejauh ini. Apa yang dikeluhkan itu supaya mereka mencarikan jalan keluar, solusi sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Kalau tidak turun langsung mengobservasi, langkah-langkah taktis yang akan diambil seperti apa. Jadi kira-kira. Kemudian dari pemerintah daerah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Enos soal lahan yang disediakan, kira-kira dari pemerintah daerah bisa ini? Yang pasti begini, ini menjadi catatan untuk perencanaan. Soal kemudian ada inisiatif untuk memberi ini sebuah penghargaan. Tetapi kita tidak, pemerintah daerah tidak serta-merta menangkap sebagai sebuah, tapi itu sebuah itikat baik, kita hargai. Nah, kita menyesuaikan dengan perencanaan kita berdasarkan tata ruang. Kita melangkah tidak bisa keluar dari tata ruang itu supaya kita tidak salah kaprah. Dari Maba Halmahera Timur, Saiful Abdurrahman, Piling TV Online melaporkan.